Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat berjumpa lagi di hari ini Rabu 10 November 2021, Pekan Biasa yang ke-32. Kita akan merenungkan dan mendengarkan Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Mari kita dengarkan bersama. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan berkisah tentang Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Di tengah perjalanan, ia berjumpa dengan 10 orang yang menderita penyakit kusta. Rupa-rupanya, ke-10 orang kusta ini tahu bahwa Yesus melewati daerah mereka. Mereka datang kepada Yesus, tetapi tidak berani mendekati Yesus karena memang hukum Taurat mengharuskan mereka untuk melakukan social distancing dengan orang-orang yang sehat. Itulah sebabnya mereka berdiri agak jauh dan berteriak memohon agar Yesus menyembuhkan mereka. Yang menarik bahwa ketika Yesus hendak menyembuhkan mereka, Yesus tidak menyentuh dan menjamah mereka, seperti yang Yesus lakukan kepada salah seorang penyakit kusta yang dikisahkan dalam Injil Lukas bab 5 ayat 12-16. Yesus hanya memerintahkan mereka untuk pergi dan menunjukkan diri mereka kepada para imam. Ke-10 orang kusta tadi menuruti perintah Yesus dan di tengah jalan mereka pun menjadi tahir. Dari ke-10 orang kusta yang telah sembuh tadi, hanya satu yang kembali untuk memuliakan Allah dan mengucap syukur kepada Yesus. Seorang itu adalah orang asing yang adalah seorang Samaria. Kemungkinan besar ke-9 yang lain adalah orang Yahudi. Lukas rupanya menempatkan orang asing di sini untuk menunjukkan penolakan yang meningkat terhadap Yesus oleh orang-orang Israel. Sementara itu, orang asing itu tidak hanya memperoleh kesembuhan, tetapi juga keselamatan. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, apa pesan buat kita? Melalui penyembuhan 10 orang kusta dalam bacaan Injil hari ini, kita mendapatkan satu poin yang sangat penting, yakni Allah akan memberikan kesembuhan dan juga keselamatan bagi semua orang yang datang berseru kepadanya. Namun dalam kenyataannya, banyak dari kita yang telah mengalami kesembuhan yang datang dari Tuhan sendiri, yang telah menerima banyak berkat duniawi, tetapi berada dalam bahaya kehilangan apa yang paling penting dan apa yang paling mereka butuhkan, yakni keselamatan jiwa mereka. Untuk itu, supaya kita tak hanya menerima kesembuhan, tetapi juga keselamatan, kita perlu belajar dari 10 orang kusta ini. Yang pertama, kita semua mesti melihat diri sebagai penderita kusta, najis di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Dengan menyadari diri sebagai penderita kusta, kita akan selalu berusaha untuk datang kepada Yesus dan memohon belas kasihannya. Sebab
kalau kita merasa baik-baik saja di hadapan Allah, tentu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang kedua, kita mesti berusaha seperti yang dilakukan oleh para penderita kusta ini, berseru kepada Yesus untuk meminta belas kasihannya. Dan yang ketiga, kita semua mesti menanggapi seperti yang ditanggapi para penderita kusta, yakni dengan iman yang taat. Dan yang terakhir, kita semua mesti menanggapi seperti yang ditanggapi oleh para penderita kusta, yakni memuliakan Tuhan di hadapan Yesus dengan hati yang penuh rasa syukur. Sentuhan buat kita. Kesembuhan dan keselamatan datang dari Allah sendiri dan diperuntukkan bagi orang yang sadar akan penderitaannya, memohon belas kasihan Tuhan, dan dengan iman yang taat serta senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.